Sekarang saya akan langsung saja berbincang, ini sudah tersambung dengan anggota Badan Legislatif DPR fraksi PKS, Pak Bukhari Yusuf. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini bagaimana dengan adanya Presiden memerintahkan RU ini segera disahkan. Sementara setahu saya PKS ini memang dari awal belum sepakat 100% ini Pak. Kalau Presiden sudah perintahkan apakah sepakat atau bagaimana nih Pak? Jadi pertama Caca, dalam proses pembentukan legislasi itu sesuai amanat Undang-Undang Dasar bahwa undang-undang itu akan menjadi suatu perancang undang-undang atau menjadi undang-undang ketika terjadi pembahasan dan kesepakatan antara Presiden dengan DPR. Itu satu. Karena itu wilayah Presiden tentu ada di wilayah Presiden. Nah, sedangkan DPR di wilayah DPR. Jadi tidak saling mempengaruhi, tetapi saling melakukan satu dialog, itu satu. Yang kedua, kenapa PKS belum memberikan persetujuan sampai sekarang? Karena bukan persoalan PKS tidak setuju dengan perlindungan dan penanganan korban. Kami menegaskan ketika di dalam pandangan fraksi PKS di Badan Legislasi ketika mengambil putusan akhir tentang rapat pleno terhadap RUU PTKS, ada 10 alasan. Saya tentu tidak menyampaikan keseluruhannya, tetapi di antaranya adalah kami menegaskan PKS sangat menyetujui adanya hukuman yang berat-beratnya bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Tetapi kemudian PKS masih belum bisa menyetujui. Kenapa? Karena politik pembentukan perundang-undangannya ini yang belum klop. Ada 3 model atau ada 3 hal yang terkait dengan seksual. Pertama, seks dengan kekerasan. Kedua, seks dengan suka sama suka di luar perkawinan atau nikah. 3, seks dengan cara penyimpang. Nah, 3 bentuk seks itu ketiga-tiganya menimbulkan korban dan tidak sedikit begitu. Sebagaimana kekerasan itu menimbulkan korban, tidak kalah pentingnya korban juga seks suka sama suka juga menimbulkan korban yang sangat banyak. Sebagaimana penyimpangan seks juga menimbulkan korban yang sangat banyak dan berbahaya sekali. Ya, penyimpangan seks itu contoh misalnya LGBT. Ketika hubungan seks antar jenis ini merupakan satu potensi terbesar akan cara penularan HIV. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, dalam RUU ini itu baru membahas tentang korban akibat kekerasan seks. Pertanyaannya adalah korban akibat seks suka sama suka di luar nikah diatur di mana? Kedua adalah korban akibat seks penyimpangan diatur di mana? Itu menjadi persoalan. Ya. Nah, kedua dari 3 itu belum diatur. Oke, nanti akan ditanyakan ada yang namanya dalam rancangan KUHP, yaitu khususnya di bab dalam kaitannya pidana atau misalnya moralitas atau tindak asusila. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi persoalannya, itulah kemudian yang disebut dengan politik pembentukan undang-undang. Nah, karena politik pembentukan undang-undang ini tidak memberikan kejelasan 2 posisi tersebut, maka kami belum bisa memberikan persetujuan. Oke, ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, berarti dalam perspektif ini apakah memang lebih urgent mengenai praktik perzinahan atau banyak anak-anak menjadi korban kekerasan ini Pak, yang angkanya naik terus tanpa ada payung hukum yang bersifat melindungi mereka? Jadi pertama ya, bahwa undang-undang itu adalah cara untuk mendesain sosial kita. Social engineering itu melalui undang-undang. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah satu regulasi atau undang-undang, itu harus berpikir yang lebih luas, berpikir lebih keseluruhan. Karena itu sekali lagi kami menegaskan, bukan kami tidak setuju terhadap masalah penanganan maupun perlindungan terhadap korban, itu kami sangat setuju. Baik. Bahkan kami di Partai Keadilan Sejahtera itu adalah punya program khusus terkait dengan itu. Silakan dilihat. Baik. Kami punya program itu. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kami adalah
korban akibat seks bebas, Baik. korban akibat seks penyimpangan, korban akibat kekerasan itu sama-sama besar. Baik. Dan bahkan kemudian akibat HIV, akibat terhadap masalah penyimpangan atau seks bebas itu jauh lebih besar. Nah, oleh Baik. karena itu ketiga-tiganya harus diposisikan secara proporsional, Baik. Ya. tidak hanya kemudian satu sisi. Demikian. Baik, Ustadz Widodo.